Nah, ampun Pak. Hah? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami muliakan narasumber kita pada sore hari ini yang terhormat Al Ustaz Haji Imam Syafi'i LC MPD, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid At-Taubah beserta seluruh jajaran pengurusnya dan seluruh para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di tempat yang mulia ini, di dalam majelis yang penuh barokah, kita diberikan kesehatan dan juga masih diberikan Islam. Semoga kita dapat membawa Islam ini sampai akhir hayat kita. Amin amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa Islam sehingga menjadikan umat manusia dari kegelapan dapat mencapai kebahagiaan cahaya Islam. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu kita pada sore hari ini akan kami bacakan susunan acara kegiatan pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan bacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan pengajian peringatan tahun baru Islam 1448 Hijriah dan pemberian santunan untuk 30 anak yatim duafa, kemudian diakhiri dengan doa penutup. Agar kegiatan kita semakin menambah barokah, awali kegiatan kita pada sore hari ini dengan baca umur kitab dunia Al-Fatihah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh adinda kita Dimas Wilya Putra. Ada dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda
Alam yajidka yatiman fa'awa Fawajadaka dhallan fahada Fawajadaka ailan fa'agna Fa'ammal yatima fala taqhar Wa amma sa'ila fala tanhar Wa amma binikmati rabbika fahaddis Sadaqallahul azim. Nih. Terima kasih ya. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita semua hadir dan dengarkan. Selanjutnya pengajian peringatan tahun baru Islam itu 448 Hijriah. Insya Allah akan diisi oleh Anfat Haji Imam Syafi'i Al-Zainti. Pada beliau waktu dan tempatnya kami persilahkan. Insya Allah waktu kita sampai sebelum pukul 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa rizqna fahma. Amma ba'd, para jamaah hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Materi kita berjudul mengetuk pintu waktu, membuka lembaran baru, menjemput keberkahan di tahun 1448 Hijriah. Ini adalah waktu yang spesial. Kita berada di pekan pertama di bulan Muharram tahun baru Hijriah. Kita optimis, mudah-mudahan rangkaian amal-amal kebaikan kita yang sudah kita lakukan pada tahun sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau diibaratkan seperti rumah, maka awal tahun ini adalah seperti pintunya. Kita sudah mengetuk pintu waktu pada tahun baru dan alhamdulillah pintu waktu ini telah terbuka untuk kita semua. Bukan sekedar berganti kalender, tetapi berganti lembaran kehidupan. Kita masih diberi kesempatan mengetuk pintu tahun baru. Sementara banyak saudara kita yang tahun lalu bersama kita hari ini telah berada di alam barzakh, sudah di alam kubur, sudah habis jatah usia mereka, sehingga harus berpindah ke alam barzakh.
Barzakh itu artinya pemisah. Walaupun berada di bawah tanah, tetapi posisinya sudah berbeda alam. Kita di alam dunia, sementara saudara kita yang sudah meninggal di alam membuka dari alam akhirat. Pertama-tama orang yang meninggal dunia ini rohnya dicabut, kemudian diangkat ke langit sana. Kalau orang yang mukmin, orang yang baik-baik, maka rohnya baunya harum. Malaikat penjaga langit gembira menerima kedatangan roh yang berbau harum. Oh, ini roh si fulan, roh si fulana yang rajin sholat, yang rajin ke masjid, yang rajin menghadiri majelis ilmu. Itu malaikat penjaga pintu langit sana sukacita, bergembira menerima kehadiran roh yang baunya harum. Setelah beberapa saat kemudian roh ini dikembalikan ke kuburan, ya, bertemu dengan jasad. Ketemunya roh dan jasad ini tidak menjadi hidup seperti kita di dunia, berbeda. Kehidupannya sudah berbeda dengan kita di dunia ini. Beberapa saat berikutnya ada fitnatul qabr, yaitu ujian, pertanyaan dari malaikat Mungkar Nakir. Ada 3 pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang ada di kuburan yang sudah meninggal. Semua mendapat pertanyaan kecuali 2 golongan, yaitu para nabi dan para syuhada. Mereka ini lolos, tidak mendapat fitnatul qabr, tidak pakai ditanya lagi. Ada selain 2 golongan ini ditanya, kita semua ditanya. Apa pertanyaan pertama? Man rabbuka. Pertanyaan kedua, ma dinuka. Pertanyaan ketiga, man nabiyyuka. Kalau orang mukmin yang soleh, yang baik, walaupun di dunia tidak bisa berbahasa Arab, tapi dengan izin Allah bisa lancar menjawab pertanyaan ini. Adapun orang kafir, orang munafik, tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Sedangkan orang muslim yang fasik, yang berdosa besar, terbata-bata. Mudah-mudahan kita semuanya lancar menjawab. Amin. Allahu Rabbi. Kalau kita ditanya, man Rabbuka? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Ma dinuk, apa agamamu? Kita menjawab, al-Islamu dini, Islam agamaku. Wa man nabiyyuka? Siapa nabimu? Muhammad nabi. Muhammad adalah nabiku. Lolos ya. Setelah itu ada yang namanya Dhabtatul Qabr, himpitan yang ada di kuburan. Semua yang berada di kuburan ini dihimpit oleh dinding kuburan, kecuali 1 golongan yang tidak dihimpit di kuburan, yaitu para nabi dan rasul. Selain itu dihimpit. Bedanya kalau orang yang kafir munafik, himpitannya keras sehingga bisa meremukkan tulang belulang, hancur badannya, dihimpit oleh dinding kuburan. Tetapi orang mukmin yang baik dihimpit, tetapi dengan himpitan yang lembut, seperti orang didekap dengan dekapan yang keras, tidak sampai menghancurkan badan, lembut. Semua kita mendapatkan himpitan kecuali para nabi dan rasul.
Berikutnya waktu yang lama, orang yang suka beramal baik, maka amal-amal kebaikannya menjadi pendamping yang menyenangkan, menghibur, membahagiakan. Tapi kalau orang-orang yang ahlul maksiat, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan di dunia berubah menjadi pendamping-pendamping yang menakutkan terus menerus. Jadi yang pertama tadi mendapat nikmat kubur, yang kedua ini mendapat azab kubur, dan itu berlangsung lama sampai hari kiamat nanti, hari kebangkitan. Maka saat inilah kita perlu untuk bermuhasabah atas perjalanan yang telah lewat, memperbaiki amal sebelum ajal datang, menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Kita masih diberi waktu, umur, kesempatan. Kalau disebutkan ya dalam riwayat bahwasanya orang-orang yang ada di kuburan itu berangan-angan ketika ada yang berziarah, mengunjungi kuburan, maka para penghuni kuburan ini berangan-angan. Seandainya diberikan waktu, kesempatan sebentar saja, mereka sanggup untuk menggadaikan harta benda yang mereka miliki untuk hidup sebentar saja, mungkin 5 menit saja. Untuk apa? Paling tidak untuk sholat 2 rakaat saja. Itu sudah mereka sanggup menebusnya dengan harta benda yang mereka miliki semuanya, hanya untuk sholat 2 rakaat saja. Tapi apakah mungkin itu terjadi? Tidak mungkin. Kalau sudah berada di alam barzakh, tidak bisa melakukan ibadah, amal sekecil apapun, sudah cut off, berhenti. Ibarat argo sudah berhenti berjalan, sudah nggak bisa lagi. Mereka hanya menyesal, berharap, kenapa dulu saya sia-siakan waktu, masih ada kesempatan pada waktu pagi, kenapa tidak pernah sholat duha, kenapa malam-malamnya terlewat, tidur terus, tidak bangun qiyamul lail, kenapa hanya sholat-sholat wajib saja, mengapa tidak diiringi dengan sholat sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyah, satu demi satu penyesalan terus, nggak bisa kembali sudah. Nah, apa yang bisa kita dapatkan manfaatnya ya 3 hal. Idza mata ibnu adam in qata a'maluhu illa min salasin. Kalau manusia meninggal, amalnya sudah terputus kecuali 3, yaitu sedekah jariyah. Dia berinfak, bersedekah sesuatu yang utuh, yang tidak berkurang, yang manfaatnya diambil oleh masyarakat. Punya tanah untuk wakaf masjid, punya sebidang tanah untuk musola, untuk madrasah, pesantren. Selama digunakan kebaikan, pahalanya mengalir kepada orang-orang yang berada di alam barzakh. Alhamdulillah. Aw ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Dia menjadi guru, dosen, pengajar, menjadi tutor, instruktur, menjadi guru ngaji, menjadi fasilitator apapun. Selama ilmu yang diajarkan itu dimanfaatkan oleh yang mendengarkan dan terus menerus, maka itu pahalanya mengalir kepada orang yang ada di alam kubur. Yang ketiga, anak yang soleh, baik anak kandung, anak biologis, atau anak-anak ideologis, para santri, santriwati, murid-murid yang selalu mendoakan kepada gurunya, maka doanya ini bisa mengangkat derajat orang-orang yang ada di kuburan. Sehingga banyak orang yang kaget, ya Allah, ini dari mana aliran pahala ini? Maka dikatakan ini doa anakmu, mengirimkan Al-Fatihah misalnya, mengirimkan sedekah, mengirimkan haji, membadali haji dan sebagainya.
Itu doa-doa kebaikan untuk orang yang sudah meninggal. Hadirin rahmatullah, digambarkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-waqtu kas-saif. Jadi kata beliau, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Kalau engkau tidak memutus pedang ini, maka dialah yang menghabisimu, yang memutusmu. Kalau engkau tidak memanfaatkan waktu ini dengan baik, maka tergilas. Jika engkau tidak memotongnya dengan kebaikan, maka ia akan memotongmu. Usia kita ini kalau tidak kita manfaatkan untuk kebaikan, maka akan menghabisi kita dengan amal-amal keburukan. Waktunya sama. Sejak dulu sampai kapanpun yang namanya sehari semalam 24 jam. Ya barangkali karena lebih dekat dengan kiamat seolah-olah lebih cepat, tapi waktunya sama. Tapi mengapa orang yang produktif waktunya 24 jam? Tapi dia memberi manfaat yang banyak, mulai bangun tidur, kemudian aktivitas pagi, aktivitas siang, sore, sampai tidur kembali, menebar banyak kebaikan. Seperti Abu Bakar dulu, orang yang banyak menebar kebaikan ketika waktu subuh itu. Evaluasi Rasulullah, siapa yang tadi malam qiyamul lail? Kata Abu Bakar, saya. Siapa yang sudah tilawah Al-Quran sekian juz? Saya. Siapa yang sholat berjamaah? Saya. Siapa yang mengunjungi orang sakit? Saya. Siapa yang mengantarkan jenazah ke kuburan? Saya. Diborong oleh Abu Bakar. Masya Allah. Maka Nabi mengatakan, siapa yang melakukan amal-amal ini, maka dia layak, pantas untuk mendapatkan surga. Ada orang seperti itu ya, produktif. Tapi kebalikannya, ada orang yang membuang-buang waktu, mulai pagi bangun. Itu pun alhamdulillah kalau masih bangun. Banyak orang yang pada waktu malam sampai pagi begadang, sebelum subuh tidur, nanti itu asar itu baru bangun. Saya mendengar cerita sendiri dari seorang wanita, istri dari suaminya yang suka melakukan kebiasaan itu. Ada orang-orang seperti itu ternyata ya. Semalam begadang lihat YouTube atau film-film di HP-nya itu. Malam seperti siang, siang seperti malam. Kemana waktu sholatnya? Sudah habis. Inilah sia-sia ya. Itulah orang yang dibunuh oleh waktu. Karena waktu seperti pedang yang bisa membunuhnya. Maka mari kita renungkan, berapa sholat yang benar-benar khusyuk. Nah coba, berapa kali kira-kira kita sholat sambil merenung bacaan sholat yang kita baca, sambil menangis kalau kita barangkali menjadi makmum yang kebetulan imamnya bacaannya merdu dan bagus sekali, ayatnya mengena, kemudian kita menangis. Nah, kira-kira berapa kali? Berapa sholat yang kita yakin itu diterima oleh Allah Ta'ala? Berapa ayat yang telah kita baca hari ini, mulai pagi sampai sekarang ini sudah hampir maghrib? Sudah berapa ayat, berapa halaman, berapa lembar, berapa juz yang sudah kita baca hari ini? Berapa harta yang telah menjadi sedekah yang kita sedekahkan pada waktu pagi, habis subuh, waktu berikutnya berapa? Coba ini evaluasi. Maka marilah tahun 1448 Hijriah ini adalah kesempatan baru sebelum pintu kehidupan tertutup. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, saya tidak pernah menyesali segala sesuatu. Yang saya sesali itu apabila matahari terbenam, hari telah berganti, umurku berkurang, sementara amal kebaikanku tidak bertambah. Itu yang disesali oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi hitungan hari
Qamariyah itu maghrib ini. Nanti itu sudah berarti masuk malam Senin ya. Jadi waktunya hari A sudah usianya berkurang, amalnya nggak bertambah. Ini rugi, disesali oleh Abdullah bin Mas'ud dan tentunya kepada kita semuanya kita sesali. Umur semakin tua tapi kualitas iman biasa-biasa saja. Kualitas ibadat biasa-biasa saja. Kualitas amal-amal kebaikan biasa-biasa. Ini hal yang perlu untuk kita muhasabah. Nah, jemaah sekalian, kita lihat dari tinjauan sejarah sebentar ya. Mengapa disebut kalender Hijriyah? Hijrah ini adalah titik awal peradaban Islam. Jadi ceritanya pada saat itu tahun baru ini ditetapkan pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 17 Hijriah. Ada pengaduan dari Gubernur Basrah yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Beliau ini seorang yang ahlul Quran, yang suaranya merdu luar biasa. Nabi suka meminta kepada Abu Musa membacakan Quran dan Nabi menyimaknya. Suaranya seperti seruling Nabi Dawud yang sangat indah. Jadi beliau seorang ahlul Quran berkesempatan menjadi kepala daerah, Gubernur Basrah, mengadukan kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah, kami biasa mendapatkan surat, ada harinya, tanggalnya, ada bulan, tapi tidak ada tahunnya, sehingga kami susah untuk mengarsipkan ini tahun berapa. Maka dari pengaduan itulah Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat supaya mereka mengusulkan ya, para penasihat khalifah supaya mengusulkan kira-kira titik tolak kalender Islam dari peristiwa apa. Ada mengusulkan dari Maulid Nabi, kelahiran Nabi, tapi ditolak karena tasyabbuh, menyamai, mirip seperti tradisi orang Nasrani. Ada yang mengusulkan sejak peristiwa Nabi diangkat ya menjadi Rasul ya, Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Tapi ini tidak disetujui. Ada yang mengusulkan peristiwa Isra Mi'raj, ada yang mengusulkan peristiwa wafatnya Rasul, itu juga tidak diterima. Yang diterima adalah usulan dari sahabat mulia itu Ali bin Abi Thalib, mengusulkan bahwa yang tepat yaitu peristiwa hijrah Rasulullah. Maka itulah yang disetujui oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan beliau mengatakan, ini alasannya ya, al-hijratu farraqat bainal haqq wal batil fa'arifu biha. Hijrah ini yang membedakan, memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, maka jadikanlah sebagai titik tolak kalender Islam. Sehingga disebut kalender atau tahun Hijriyah. Dasarnya itu perputaran bulan yang disebut tahun Qamariyah. Sedangkan kalau tahun Masehi itu dalam bahasa Arab disebut tahun Syamsiyah, perputaran matahari. Jumlah bilangan hari dalam tahun Qamariyah itu lebih sedikit, ya antara 354 sampai 355 hari dalam satu tahun. Lebih sedikit dari tahun Syamsiyah atau Masehi, yaitu jumlahnya 365, sehingga waktu perputaran Qamariyah ini lebih cepat ya. Tahun lalu kita puasa pada bulan April ya, kemarin Maret, kemudian nanti Februari, terus nanti sampai Januari barangkali tahun baru Masehi itu, terus puasa Ramadan dan nanti Desember lagi seperti ini. Jadi hijrah inilah pembeda antara hak dan batil. Awal tegaknya masyarakat Islam di Madinah, kaum muslimin di Mekah itu tertindas, terdolimi,
tidak punya eksistensi. Ketika mereka hijrah ke Madinah, punya wilayah, punya kekuasaan, sehingga tidak mudah untuk dizalimi oleh kaum yang lainnya. Sehingga ini awal tegaknya masyarakat Islam, kemudian sebagai simbol pengorbanan. Para muhajirin ini luar biasa pengorbanannya. Mereka yang sukses, memiliki kekayaan yang banyak di Mekah, ketika akan hijrah itu di stop. Tidak boleh membawa harta benda. Semua ditinggalkan di Mekah. Punya sawah, punya ladang, punya kekayaan berupa emas, berupa perak, tidak boleh dibawa. Boleh hijrah hanya membawa perbekalan secukupnya. Itulah butuh pengorbanan yang luar biasa. Termasuk di dalamnya ada Abdurrahman bin Auf. Walaupun orang kaya di Mekah, ditinggalkan semua kekayaannya. Ke Madinah hanya membawa badan dan perbekalan yang sedikit. Tapi karena beliau luar biasa ya dalam ilmu dagangnya, Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada Abdurrahman bin Auf untuk survive. Hanya tinggal di Madinah beberapa bulan, sekitar 6 bulan saja sudah berhasil menguasai pasar di Madinah. Sementara istrinya ketika akan berhijrah diancam oleh orang-orang kafir. Kamu mau kemana? Ikut suami. Tinggalkan semua. Kalau kamu ikut suami silakan, tapi tinggalkan properti kekayaanmu di sini. Nah, rupanya istrinya masih berat dengan harta bendanya sehingga berpisah. Sementara waktu dia tinggal di Mekah, suaminya sudah hijrah ke Madinah. Nanti baru sekitar tahun ke-7 Hijriah, istrinya Abdurrahman bin Auf itu menyusul ke Madinah, yang itu menjadi latar belakang turunnya surah Al-Mumtahanah, orang yang diuji. Jadi sebelum betul-betul tinggal di Madinah, ada ujian untuk kesetiaan perempuan ini, betul-betul Islamnya. Jangan-jangan dia pura-pura hanya untuk mencari berita di Madinah kemudian dibocorkan ke Mekah misalnya. Itu ada ujian yang dijelaskan di surah Al-Mumtahanah. Kemudian demi keimanannya, hijrah lillahi walir rasul, untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga jemaah sekalian, harga sebuah hijrah ini iman menuntut pengorbanan. Meninggalkan rumah dan tanah kelahiran ini berat. Nabi sendiri ketika di perbatasan Mekah itu menangis. Secara manusiawi beliau sangat cinta dengan Mekah, tanah kelahirannya. Disebut tanah air, tanah tumpah darah ya. Darahnya tertumpah saat dilahirkan di situ. Seandainya penduduk Mekah tidak mengusir beliau, beliau tidak meninggalkan Mekah. Nah, itulah sebuah pengorbanan psikologis yang tidak mudah. Meninggalkan harta dan perdagangan, sudah kita contohkan sahabat Utsman bin Affan itu orang kaya raya di Mekah, tapi ketika hijrah harus meninggalkan semua kekayaannya, meninggalkan kenyamanan dunia. Maka sebagai bentuk refleksi, muhasabah, renungan, pertanyaan untuk kita, apa yang telah kita korbankan untuk agama ini selama 1 tahun yang lalu, 1447 Hijriah, tahun terakhir kemarin, dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah itu, kira-kira kita sudah berbuat apa untuk agama Islam? Kita punya harta. Apakah harta kita sudah kita sumbangkan untuk dakwah Islam? Kita punya fasilitas. Apapun yang kita miliki ada fasilitas ya. Baik berupa fasilitas pribadi atau yang lainnya. Sudah berapa banyak yang bisa atau yang sudah kita alokasikan untuk kontribusi kepada dakwah Islam? Kita punya tenaga, punya pikiran, punya ilmu, punya relasi, macam-macam lah ya. Coba kita refleksikan, kita renungkan itu.
sudah berapa banyak yang kita kontribusikan untuk agama. Nah, inilah pentingnya kita bermuhasabah ya. Jangan-jangan semua yang Allah titipkan kepada kita itu hanya kita nikmati pribadi. Ngapunten barangkali panjenengan ada yang menjadi pejabat misalnya. Jangan-jangan jabatannya hanya untuk dinikmati pribadi dan keluarganya. Gaji rutin, tunjangan operasional, kemudian ada uang perjalanan dinas dan sebagainya. Jangan-jangan hanya dinikmati pribadi dan keluarga. Tidak pernah berkontribusi atau bahkan berpikir saja tidak pernah untuk bagaimana menjadikan jabatan yang kita dapatkan sebagai amanah itu memberikan kemudahan kepada orang lain. Ya, pejabat di sini macam-macam lah ya, terutama kalau pejabat yang di layanan publik ya, apakah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang layanan yang lainnya, monggo silahkan. Itu berkesempatan kita untuk memberikan kemudahan kepada orang lain, memfasilitasi hal-hal yang baik, tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Dan begitu pula kita yang menjadi apapun, yang menjadi pengusaha sukses. Banyak orang yang berusaha yang gagal, tapi Allah takdirkan dia sukses, padahal tidak ada rumusnya. Dia alami saja. Nah, sudahkah berkontribusi dengan kesuksesan yang dia miliki? Nah, misalnya program ya, ada yang punya rumah makan rame ya, kemudian setiap Jumat digratiskan, silakan membayar sesuai dengan sukarela kemampuan. Silakan, nah itu dia untuk niat sedekah Jumat, silakan. Pada berapa waktu sekali memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk belajar, mengkaji ya, mendatangkan narasumber di tempat usahanya secara berkala sehingga ada pembinaan mental spiritual yang didapatkan oleh pegawai-pegawainya misalnya. Banyak hal yang dilakukan ya. Kita semua punya kesempatan untuk berkontribusi pada agama ini, pada Islam dan kaum muslimin dimanapun kita berada. Pertanyaan berikutnya, siapakah muhajir? Muhajir bukan nama orang ya, tapi orang yang berhijrah itu siapa? Yang sejatinya ya. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi berubah menjadi lebih taat. Ini yang disebut dengan hijrah maknawiyah, hijrah secara non materi. Dalam hadis dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya adalah orang muslim yang lainnya merasa aman dari perkataannya dan perbuatannya. Jadi orang muslim sejati itu tidak pernah mengganggu orang muslim yang lain, baik dalam itu ucapan atau perbuatan, sehingga orang lain merasa aman ya. Itu orang muslim yang sesungguhnya. Wal muhajiru, ini terusan dari hadis tadi ya. Man hajara manahullahu anhu, seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Larangan ini tidak mesti dalam tataran yang haram. Yang makruh pun itu sebaiknya kita berusaha untuk meninggalkannya. Yang sebenarnya ada jawabannya ya. Baik itu ayat atau hadis, ketika Allah melarang ini haram, ini makruh, tidak ada. Yang penting ketika dilarang ya sudah, kita berusaha untuk menjauhinya. Ketika diperintah, kita berusaha untuk melaksanakannya. Jadi hijrah terbesar adalah meninggalkan dosa menuju ketaatan, meninggalkan kemaksiatan menuju amal soleh, meninggalkan syirik menuju kepada sunnah, kepada tauhid.
meninggalkan bid'ah menuju kepada yang sunnah dan seterusnya. Nah, inilah ya, orang yang muhajir yang sesungguhnya dari keburukan menuju kepada kebaikan. Itulah hijrah ma'nawiyah yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya hijrah lisan dan jemari. Bersihkan jejak digital kita ya. Saat ini era digital. Tidak ada, barangkali ya, kita semuanya bisa mengevaluasi, tidak ada di antara kita kecuali yang punya alat komunikasi berupa gadget handphone ini. Bahkan satu orang bisa lebih, karena sesuai fungsinya ya, sesuai kebutuhan, apa-apa. Kalau untuk kebaikan, jadi yang penting bukan soal fasilitasnya atau bukan materinya, tetapi apa output, dampak hasil dari materi fasilitas yang dititipkan pada kita. Kita berinteraksi dengan HP ini sangat intens. Mulai kita bangun tidur, HP ini ada alarmnya ya. Sebagian besar di antara kita menjadikan alarm sebagai alat kontrol untuk membangunkan kita. Alhamdulillah masih bisa digunakan untuk yang baik. Kalau dulu ada jam kecil ya. Ada cerita teman-teman dulu, ada mahasiswa ya, satu kamar 3 orang, disetel jam sekian, mungkin setengah 4 atau jam 3 itu alarmnya bunyi. Tiga-tiganya bangun, tapi tiga-tiganya rebutan untuk mematikan jam alarm terus tidur lagi sampai subuh. Seperti itu ya. Jadi merasa kurang ya. Kadang-kadang kita mungkin sedang capek atau mungkin sedang banyak maksiat, tak bisa bangun ya. Walaupun alarmnya bunyi nggak bisa bangun, atau bangun mematikan sebentar, mungkin 1 menit lagi. 1 menit lagi nanti mau bangun ternyata sudah adzan subuh. Itulah ya. Sia-sia kita ya tidak memanfaatkan kesempatan ya untuk terbangun dari tidur. Nah, maka kembali kepada masalah interaksi kita ya dengan digital. Jangan sampai alat digital ini digunakan untuk ghibah. Ghibah ngerasani yang menggunjing. Jadi zikru akhaka fima yakrahu itu batasannya. Menceritakan tentang saudara kita yang kalau dia dengar nggak suka, tidak ada di grup misalnya, terus ada komentar atau ada perilaku atau apa yang terkait dengan seorang sahabat kita, terus kita punya teman akrab di grup itu, kita japri, terus kita berkomentar, bagaimana pendapatmu tentang si A itu yang berkata begini, yang terkait dengan ghibah ya, bukan soal diskusi keagamaan atau yang terkait dengan manfaat, maslahat, madharat, bukan, tapi terkait dengan masalah pribadi barangkali yang itu membuat dia kalau dia dengar nggak suka. Nah, itulah ghibah. Jadi ghibah secara virtual, secara online itu kita hilangkan. Kemudian fitnah. Fitnah ini lebih berat, menceritakan saudara kita tidak sesuai fakta. Jadi ada kedustaan, ujaran kebencian. Wah, ini berat. Pelakunya biasanya bukan hanya orang-orang umum, tapi orang-orang yang terlibat dalam aktivitas kebaikan juga kadang-kadang terseret dengan ujaran kebencian. Ya, saat ini ya luar biasa, era media sosial ya, ketika mengkritik pemerintah itu dengan hal-hal yang melebihi batas, mencaci maki pemerintah di hadapan publik, menganalogkan presidennya dengan binatang tertentu yang mengandung unsur penghinaan. Wah, ini sudah, menurut saya sudah berlebihan. Silakan mengkritik dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang ujaran kebencian ini kontraproduktif.
tidak mengenai sasaran, justru akan meninggalkan jejak-jejak keburukan yang sangat banyak. Konten yang melalaikan, silakan kita beraktivitas media sosial, tapi jangan sampai berinteraksi ataupun barangkali kita memproduksi konten-konten yang tidak ada manfaatnya. Rugi ya. Era sekarang memang era digital dan kita perlu untuk memanfaatkan ini untuk kebaikan, misalnya dengan untuk berpikir. Jadi kita gunakan alat-alat digital untuk sarana berpikir dengan mendengarkan tilawah Quran dari aplikasi atau dari YouTube atau dari yang lainnya, silakan. Ilmu yang bermanfaat, kita dengarkan ceramah, kita lihat ceramah di HP yang sangat banyak, nasihat yang baik, dakwah di ruang digital dan sebagainya. Nah, ini sudah sangat banyak, sehingga ada yang mengatakan seandainya ulama-ulama muslim produktif yang sudah meninggal dunia pada masa lalu ya, contohnya adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali ini punya kitab yang banyak dijadikan rujukan oleh masyarakat, judulnya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Seandainya beliau masih hidup pada era digital, kemungkinan Imam Ghazali punya platform digital, punya channel YouTube yang bernama Ihya Ulumuddin TV misalnya, punya akun TikTok yang judul beliau. Seandainya beliau hidup saat ini, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah platform media sosial. Nah, seperti itulah ya, kita tidak bisa melupakan fasilitas yang ada, kita perlu untuk mengemasnya dan memanfaatkannya dalam hal yang baik. 1448 adalah saatnya hijrah dari keburukan menuju kepada kebaikan. Berikutnya adalah hijrah rumah tangga dan hati. Hijrah rumah tangga, seorang suami menjadi pemimpin dalam ibadah. Jadi posisi suami sebagai qawwam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin di atas wanita dalam hal kehidupan rumah tangga. Sedangkan wanita, istri ini adalah pendamping yang solih, mendampingi kiprah suami dalam membina rumah tangga. Masing-masing menempati posisinya sesuai dengan yang dianjurkan Allah dan Rasulnya ya. Kalau jadi suami yang solih, yang bertanggung jawab, bisa jadi pemimpin, bisa jadi imam sholat, imam kehidupan, bisa membina, bertanggung jawab ketika melakukan perbuatan. Dia yang pasang badan ketika ada bahaya, ketika ada hal yang mengancam. Suamilah yang bertanggung jawab, dan macam-macam tugas suami banyak. Istri juga punya tugas yang banyak sebagai pendamping suami, sabar dalam mendampingi suaminya, memberikan pendampingan kepada anak-anaknya dan lain-lain. Ini dalam bentuk rumah tangga, hijrah dalam rumah tangga. Kita hijrahkan rumah tangga menjadi rumah yang dipenuhi Al-Quran dan ilmu. Al-Quran secara fisik di mushaf itu jangan hanya dipajang. Silakan beli mushaf yang bagus-bagus dengan berbagai macam model cetakannya sesuai kebutuhan. Ya, tapi jangan hanya dipajang di lemari. Silakan dibuka. Kalau perlu di ruang tamu ada satu mushaf, di ruang keluarga ada satu mushaf, di musola ada satu mushaf, di ruang makan juga mungkin ada. Sehingga kapan kita duduk di situ, kita buka mushaf, khususnya mushaf yang ada terjemahannya, supaya sebagian ulama itu masih membolehkan untuk membuka mushaf yang ada terjemahannya walaupun tanpa wudu. Hadas kecil ya, kalau hadas besar ini tidak ya, lebih ketat lagi. Jadi mushaf yang ada terjemahannya itu lebih longgar pada saat kita belum berwudu ya,
mau butuh agak males membuka, tapi ada keinginan buka mushaf, silakan buka mushaf yang ada terjemahnya. Kalau tidak ya pakai aplikasi di HP itu lebih fleksibel. Kemudian juga hijrah hati, tinggalkan hasad, iri dengki, riya, pamer. Istilahnya flexing. Flexing ini penyakit orang-orang rekreasi di satu tempat ya, bagus sekali. Dia foto selfie di situ. Tujuannya untuk pamer ya, untuk flexing. Wah, ini diakui eksistensinya, sudah bisa pergi ke satu tempat, orang lain belum ke sana. Wah, itu dia pamerkan di media sosial, menjadi status story-nya dan sebagainya. Ini hati-hati. Itu bisa menjadi riak, pamer. Selfie di depan Ka'bah. Wah, mungkin bahasanya halus. Mudah-mudahan yang membaca story ini dimudahkan Allah Ta'ala untuk berziarah ke sini, bagus. Tapi di ujung hati kita yang paling dalam tidak bisa kita bohongi bahwa itu adalah proklamasi, pengumuman. Aku loh sampai ke ini, sudah sampai di Multazam, sudah berhasil mencium Hajar Aswad, sudah bisa memegang rukun Yamani, sudah bisa sholat di Hijr Ismail. Kalian kapan? Nah, mungkin begitu ya. Jadi hati-hati dengan pamer ya. Para pejabat yang suka flexing, ASN ngapunten ya, tempo hari ada 3 ASN yang dikasih peringatan di sana, di Sumatera sana, di Bengkulu atau sekitarnya. Jadi habis mendapat gaji ke-13 ya, habis menerima gaji ke-13, kemudian dibelanjakan, ada yang digunakan untuk beli HP iPhone, ada yang untuk cicilan mobil, ini bukan tapi uang muka, ada yang untuk ini itu, tapi diposting di media sosial. Wah, hebat. Panggil klarifikasi inspektorat, yang 2 P3K, yang 1 ASN. Ini kan tidak berempati ya. Masyarakat yang banyak yang tidak ASN, jangankan gaji ke-13, gaji pertama juga mungkin tidak rutin, pendapatannya nggak rutin. Ini gaji ke-13. Pada musim hari raya ada THR juga. Jaga perasaan masyarakat ini. Mereka masih banyak yang membutuhkan. Pamer-pamer begitu, ini kan menyakiti perasaan masyarakat. Nah, inilah pamer ya yang harus kita waspadai. Kemudian takabur, sombong. Di sombong ini kriterianya 2 ya, yaitu batrul haq, menolak kebenaran, wa tunas, meremehkan orang lain. Itu sombong. Jadi dia menolak kebenaran, nggak mau dikasih nasihat, dikasih usulan, dikasih masukan, nggak mau. Dia mengklaim pendapatnya yang paling benar, dan dia meremehkan orang lain. Paling dia itu nggak bisa apa-apa, paling dia kemampuannya sangat rendah. Itu sombong. Maka boleh ya. Kita perlu untuk menghijrahkan hati kita dari hasad, iri dan dengki menuju kepada qanaah, ya, kepada syukur, dari riya menuju kepada keikhlasan, dari takabur sombong menjadi tawadhu, rendah hati. Rahimahullah berkata, hijrah yang sejati adalah perjalanan hati menuju Allah dan Rasulnya. Maka hijratu ilallahi wa rasul, wa hijratu ilallahi wa rasul. Siapa yang hijrahnya kepada Rasul, maka akan sampai. Kemudian ini sebelum akhir ya, slide sebelum akhir, slide yang ke-10. 3 resolusi 1448 Hijriah. Jangan pulang dari masjid tanpa perubahan 3 ini. Yang pertama, muhasabah diri. Luangkan waktu untuk menangisi dosa dan memperbaiki niat kita. Ada sebagian ulama kita dulu ya, cara bermuhasabahnya ini agak unik. Jadi ulama ini punya replika itu tiruan
seperti liang lahat, seperti kuburan di belakang rumahnya itu. Digali kuburan ya, mirip dengan panjangnya, kedalamannya seperti kuburan. Ketika hatinya keras, malam-malam masuk ke liang lahat yang tiruan ini, replikanya. Masuk ke situ semalaman dia bermuhasabah, merenungkan tadi tentang fitnah kubur, himpitan kubur, azab kubur, dan macam-macam tadi dia renungkan. Maka dia menangis, hatinya kembali lembut. Pagi hari menjelang subuh dia keluar, dia mulai dan bisa merasakan hati yang lembut dari kerasnya dunia. Mungkin itu cara yang barangkali bisa. Mungkin panjenengan punya tanah ya di belakang rumah, monggo, nggak ada salahnya dicoba ya. Seperti itu barangkali bisa melembutkan hati yang keras oleh dunia dan segala dinamikanya. Yang kedua, pesan untuk kita semuanya, memakmurkan masjid. Jadikan sholat berjamaah sebagai prioritas, terutama yang laki-laki. Jadi masjid ini nanti menjadi hujah kita di akhirat, menjadi pembela, ya Allah. Orang si fulan ini rajin datang ke sini ke masjid untuk sholat yang wajib, yang sunnah. Maka tolonglah pada hari ini itu bisa jadi hujah, bisa menjadi pembela. Amal-amal kebaikan nanti di akhirat itu bisa menjadi pembela kita. Jadi kita makmurkan masjid dalam bentuk syiar seperti ini, dalam bentuk kajian rutin yang sudah diadakan di masjid ini, dalam bentuk yang rutin atau temporer, silahkan kita berkhidmat untuk masjid ini, dan itu insya Allah barokahnya untuk kehidupan kita ya. Banyak dicontohkan oleh orang-orang yang mampu. Di Jawa Timur ini ada beberapa masjid yang saya tahu yang dibangun oleh satu orang karena memang punya kekayaan. Di Tulungagung saya pernah ngisi kajian pagi di sana, ada masjid bagus yang desainnya atau arsiteknya itu seperti yang bangun di Masjid Namira Lamongan. Jadi mirip. Namanya Masjid Al-Fattah. Itu orangnya pemilik produk kacang besar ya, barangkali ada sebagian. Enak sekali kacang, tersebar luas. Dia juga punya pom bensin dan lain-lain. Itu dibangun oleh beliau, dan operasionalnya 75% itu beliau tanggung bulanannya ya, karena AC-nya itu AC permanen semua, sehingga besar tarikannya. Kalau uang operasi, uang infak masjid nggak cukup. Ada Masjid Namira di Lamongan, ada masjid di Gresik. Kalau panjenengan itu wisata ke WBL sana, itu bisa mampir sholat asar atau maghrib di masjid namanya Masjid Mudhar Arifin. Itu punya bosnya Gosari itu dulu dikasih nasib oleh Ustaz Jazir Joko Karyan itu supaya menghilangkan jejak-jejak keburukannya masa lalu dengan mendirikan masjid. Operasionalnya dari beliau mewakafkan. Jadi beliau itu hartanya itu 75% dialokasikan untuk operasional masjid ini, membangun dan untuk operasional. Terus yang 25% itu untuk keluarganya. Kata Ustaz Jazir, kok sedikit? Ya nggak apa-apa. Walaupun 25% katanya saat itu cukup untuk 7 turunan dari anak-anaknya. Insya Allah ya, saking banyaknya. Insya Allah ya, itulah orang-orang yang luar biasa. Mereka berkhidmat. Ini kan rumah Allah ya, masjid ini Baitullah, rumah Allah. Kalau kita berkhidmat, memberikan pelayanan ke rumah Allah, maka akan ada banyak keberkahan di situ ya. Kemudian kita istiqomah walaupun sedikit, satu halaman Al-Quran setiap hari ya, itu lebih baik daripada semangat sesaat, daripada satu juz satu pekan sekali dalam sepekan, lebih baik satu halaman satu harinya. Baik, ini slide terakhir ya, karena waktu kita terbatas. 14:48 saatnya mengetuk pintu perubahan. Hijrah bukan kisah masa lalu,
Hijrah adalah perjalanan hati yang harus terus berlangsung. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Maka mari kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan tahun 1448 Hijriah sebagai tahun taubat, tahun keberkahan dan istiqomah bagi kita semua. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan kita optimis ya, mudah-mudahan perubahan yang arahnya lebih baik selalu kita dapatkan. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sebelum mereka merubah nasib diri mereka sendiri. Kita yang berikhtiar, berusaha, Allah Ta'ala yang menentukan keberhasilan bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Syafi'i yang telah menyampaikan pengajian tahun baru Islam 1448 Hijriah yang luar biasa. Semoga inspirasi kita untuk membuka lembaran baru. Untuk selanjutnya pemberian santunan, kami mohon Ustaz Syafi'i bisa memberikan simbolis ini, simbolis saja perwakilan dari adik-adik panti, kemudian nanti perwakilan untuk ini Mas Widan ya, di warga atau jamaah sekitar. Ayo, salah satu aja apa untuk diberi. Nah, yang mau. Ada yang mau diberi nggak ini? Ada yang mau diberi? Nah, ini nanti semua dikasih. Ini hanya untuk tim belum kasih. Foto ya. Nah ini untuk gitu nanti nggak dapat ketua Amir Masjid Al-Obah Bapak Ahyat bisa memberikan satu tulisan, Ustaz Imam juga bisa memberikan satu tulisan. Nah, generasi penerus Masjid Al-Obah Adik Bildan, mudah-mudahan ya istiqomah, semangat menjadi adik panti, manfaat misalnya bisa terus bisa digunakan untuk sekolah ya, dari ilmu dan sebagainya. Terima kasih kami sampaikan pada Pak Mir dan Ustaz Nur Syafi'i. Untuk selanjutnya kami minta ditutup dengan doa terlebih dahulu. Majelis ini dengan sama-sama memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan kemudahan kepada kita semuanya, urusan kita semuanya, menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita pada masa yang lalu, dan senantiasa memberikan banyak kelancaran kepada kita semuanya, kelancaran rezekinya, kelancaran segala urusannya, anak-anak kita semuanya, mudah-mudahan menjadikan qurrata a'yun, bisa menjadikan kebanggaan pada kita semuanya, sukses semuanya. Rumah tangga kita juga demikian, rumah tangga yang sakinah wa rahmah, bisa mendidik semuanya, dan kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di surganya kelak. Amin. Alhamdulillah wa kulli sholihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'minin, hamdan masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadri sultanik. Allahumma shalli wa Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka al-darajat
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم افتح لنا قلوبنا ولنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا لنا إماما. اللهم ارزقنا أسرة سعيدة فيها سكينة ومودة ورحمة. اللهم احفظ أولادنا واحفظ بناتنا واحفظ طلابنا واحفظ طالباتنا واحفظ أهلنا جميعا لما تحب وترضى. اللهم يسر لنا جميعا زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة والزيارة مرة بعد مرة سنة بعد سنة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Jadi tadi dengan ditutupnya doa adalah kita akhir kita semuanya akhir kami selalu membaca membaca semangat. Terima kasih atas hadiran dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya kepada pengurus nanti bisa mewakili adik-adik yang tadi hadir bisa di depan seluruhnya. Dan yang lain kami panggil juga dua kali. Iya. Aku dipinta ke depan semua. Ada Adil Hafiz bisa ke depan. Adrian. Habibi, Bilqis, Adil Bilqis. Dulu sama semua. Pak sini ke sini saja. Oke, aku kalau mau difoto kok sing ganteng. Mau difoto yang ganteng. Oke. Yang dari Panti sudah semua gitu. Koordinatornya sudah semua Pak. Yang dari Panti sudah ke depan semua. Mboten Sat. Saya mau pamit.
Nggih. Iya, mungkin ini titipan ibu itu. Soalnya dia ada satu lagi, saya ingatkan sebenarnya. Ya, enggak dua kali. Iya, tak panggil ya. Di sini ya, bicara ya. Mungkin, iya, lu begini. Lu di sini yang rapi. Nah, jarang. Nanti foto di bawah dulu ya. Turun-turun ke bawah foto dulu ya. Ya. Ya, kamu yang pertama turun ya. Ya, biar yang lainnya ngikuti. Sudah semua? Belum nih, ada yang ketinggalan. Nah, ya kalau sudah semuanya ngikuti grafik ini. Mau foto bareng lagi, ikuti nih, ikuti. Nah, ikuti, ikuti, ikuti. Mau foto lagi, di bawah, di bawah. Di bawah. Ayo, ikuti, terus, ikuti, ikuti. Ya semua. Ah, hati-hati turun ke bawah, akhirnya dipegangi. Selamat menikmati pertama.